Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirat ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ihya'ul Ummah, semoga Allah berikan kita semua sehat walafiat. Yang datang ke majelis dengan niat lillahi ta'ala, ingin belajar, yang berhajat dikabulkan hajatnya, yang batuk-batuk disembuhkan batuknya, yang punya utang diselesaikan utangnya, yang rizkinya pas-pasan diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan yang hadir semuanya karena Allah wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Majelis taklim ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah amal ibadah yang paling cepat menghantarkan seseorang kepada ridhonya Allah. Salat kita mungkin masih banyak sekali kurang, ya, nganging-nganging nih. Ulang lagi. Jadi duduk kita di majelis ilmu ini amal yang paling gampang mendapatkan ridhonya Allah. Paling gampang, walaupun cuma duduk bengong, kaki pegel, ya, baru mulai udah batuk-batuk. Itu kalau buat penceramah itu adalah peringatan. Kalau ada batuk berarti nggak boleh lama-lama. Duduk di majelis ilmu dengan niat mencari ridho Allah, ibadah, menghilangkan kebodohan, mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah yang paling cepat mendapatkan atau mendatangkan ridhonya Allah. Salat yang kita lakukan itu masih banyak sekali kurang kalau saya, karena salatnya banyak nggak khusyuk, karena salatnya sering terburu-buru, karena salatnya kadang nggak tepat waktu. Ini ngantuk apa bener nih? Ini saya ngomong begini. Ini bener apa ngantuk? Ngaku nih. Saya jadi bingung nih. Ya, terus sholat kita ini saya ulang lagi jadinya nih. Sholat kadang nggak khusyuk. Angguk lagi. Ya, kadang nggak tepat waktu, terburu-buru, ya, itu sholatnya saya begitu tuh. Kalau ibu-ibu lebih parah, enak aja mau samain, nggak mau saya. Ya Allah. Terus kita pengen mendapatkan ridhonya Allah dengan cara sholat yang mesti seperti itu, Bu. Jauh ya, jauh banget.
Sholat kadang nggak pakai qobliyah ba'diyah, habis sholat langsung ngacir, ya, nggak pakai wirid, nggak pakai doa, ya. Terus kita pengen juga dapat ridhonya Allah dengan bacaan Quran. Allah, kita koreksi lagi nih Quran kita. Berapa sehari kita baca Quran? Berapa ayat? Berapa juz? Terus bagaimana bacaan kita? Panjang, pendek, makhrajnya. Terus bagaimana tadabbur kita di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana kita membaca Al-Qurannya? Terus kita ikhlasnya, tartilnya sudah pas belum? Terus mau ngarepin ridho Allah lewat Quran, jauh. Qiyamul Lail, kita pengen masuk surga mendapatkan ridho Allah dengan Qiyamul Lail. Koreksi lagi Qiyamul Lailnya. Jam berapa kita bangun malam? Bagaimana semangatnya kita bangun malam? Rukuknya kita, khusyuknya kita, fokusnya kita. Terus niatnya dalam bangun malam. Biasanya kalau bangun malam itu niatnya kalau lagi ada masalah, kesulitan. Terus kita mau masuk surga dengan Qiyamul Lail. Sedekah, kali aja masuk surga lewat sedekah, dapat ridho Allah lewat sedekah. Koreksi lagi sedekah kita. Berapa sehari kita sedekah? Sedekah andalanya dari zaman Fir'aun TK 0 kecil sampai sekarang 2000. Allah. Bakso aja udah nggak dapat 2000. Ada fakir miskin kasih berapa? Mending gope. Jangan bohong. Gope ada duit 10 ribuan nggak ngasih. Maaf bah, maaf bang, maaf pak. Terus mau masuk surga dapat ridho Allah dengan sedekah. Sekali-sekali sedekah ila ruhinya banyak banget. Sedekah saya niatkan untuk ada 333 nama. Sedekahnya dibuka tebel, nggak taunya 5 ribuan semua, dihitung 75.000. Terus kita mau dapetin ridho Allah dengan sedekah, jauh. Nolong orang deh, nolong orang. Kadang kita milih-milih nolong orang. Kalau orangnya asyik, baik, banyak duitnya, gampang, semangat. Ya, kalau orang yang susah, males-malesan. Apalagi sama orang yang pelit, ogah-ogahan. Ngapain orang pelit, biarin aja. Tuh, nolong orang. Tapi kalau orang kaya, ya, orang punya jabatan, oke bos, enggak, kapan aja. Terus kita mau pengen dapat ridhonya Allah dengan berbuat baik, jauh. Nah, majelis ilmu ini amal yang paling enak banget. Duduk aja, jangan ngomong, diem. Ya, kalau ngantuk tidur. Ya, pegel, lurusin kaki. Asalkan niatnya ikhlas, bener-bener ikhlas, ingin menghilangkan kebodohan, ingin mendapatkan ridhonya Allah, dapat itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu ya? Jadi cintailah majelis ilmu, apalagi umur-umur yang sudah, Masya Allah, ini udah umur-umurnya
antara hidup dan mati. Nggak tahu lagi deh tuh. Ya, umur kita kan udah nggak tahu lagi. Mau dibilang hidup batuk mulu, pegel mulu, capek mulu, koyo di mana-mana, diurut terus, press care mulu tuh. Dibilang mati masih ada nafas. Ya, hidup kita ini, umur kita ini udah. Cintai majelis ilmu kali aja, barangkali dan mudah-mudahan ya kita matinya dalam keadaan mencari ilmu. Kita matinya setelah mencari atau menimba ilmu, atau kita mati dalam keadaan sedang mencari ilmu. Ya Allah, kalau saya sehat pokoknya saya bakal datang ngaji ya Allah. Kemudian meninggalnya pas lagi nggak ada pengajian, tapi karena niatnya tadi dia akan sisakan umurnya buat belajar, buat ngaji, dia dicatat mati wafat dalam thalabul ilm. Jelas ya. Jadi udah niatin aja jadi orang seneng ngaji, seneng majelis-majelis kebaikan. Besok Selasa pagi ada sholat tasbih di Masjid Ittihad tuh. Setiap Selasa pagi Selasa setiap bulan Selasa minggu kedua sholat tasbih dah tuh. Majlis di sana. Bersih hati dengan tasbih. Udah. Itu aja udah. Jangan udah tua ya Allah. Nggak ada perubahannya. Nggak ada sifat berhati-hatinya. Nih kita akan bahas ini hadis ya malam hari ini, Syifa'us Saqim karya Habib Muhammad Abdullah Al-Haddar ya, halaman yang ke berapa? Hadis yang ke-18, halaman 18, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bi ulumihi wa ulumikum fi daraini amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sahih, hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Ini hadis akan berbicara tentang sifat berhati-hati di dalam sisa umur kita. Kita akan mempelajari hadis yang sangat penting di dalam sisa umur kita, mana kita harus betul-betul jaga jangan sampai kita terjerumus di dalam kesalahan sementara kita tidak merasakannya. Berbuat dosa tapi seperti seolah-olah biasa. Berbuat dosa tapi dia tidak sadar. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu tentang hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan ya. Kepanjangan kesempurnaan hadisnya hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah mendapatkan ini hadis dan menghafalnya ini hadis langsung dari kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah mendidik cucunya yang bernama Hasan ini dari sejak kecil untuk mempunyai ini sifat. Ini hadis ya, dari kecil sudah diajarkan bahwa sifatnya seorang mukmin adalah ini yang akan kita baca. Apa kata Rasulullah? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da', tinggalkan, ma, segala sesuatu, yaribuka, yang membuatmu ragu,
ila ma la yaribuka, ila kepada ma segala sesuatu, la yang tidak yaribuka membuatmu ragu. Arti globalnya, mujmalnya adalah tinggalkan perkara-perkara yang membuat kamu belum pasti, yang membuat kamu pasti kepada perkara yang sudah pasti. Jika ada sesuatu perkara yang belum pasti, tinggalkan. Jangan dikerjakan, jangan dilakukan, dan jangan diteruskan kalau belum jelas. Di dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan pelajaran juga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Di dalam Islam segala sesuatu yang halal itu jelas, wal haram bayyin, dan yang haram pun jelas. Ada perkara yang gak jelas, apakah ini halal, apakah ini haram, ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Kalau ada hukum yang tidak jelas, perkara yang tidak jelas, maka kita harus ambil satu keputusan, tinggalkan. Tinggalkan. Nah, hadis ini lebih berbicara kepada sifat waro'. Waro ini menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, oleh syariat. Ini waro. Misalnya, kita disodorkan makanan daging di daerah yang di situ banyak non-muslim. Ini biar jelas dulu hadisnya. Kita datang ke kampung yang banyak orang non-muslim. Tiba-tiba kita disodorkan daging. Pertanyaannya di dalam hati, ini daging apa? Kalau daging ini daging kambing yang disembelih dengan cara Islam atau tidak? Kita ragu dengan daging ini, maka ambil putusan da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan daging itu. Kenapa? Karena kita ragu. Ini daging halal apa haram? Ya, jangan asal embat aja. Lagi lapar, ya, dikasih apa aja, insya Allah halal. Wah, udah husnuzon aja nih. Hati-hati. Kenapa sampai sebegitu Rasulullah mengingatkan, mengajarkan? Karena ibu, luqmah, satu suap saja, barang yang masuk ke tubuh seseorang dengan haram, dengan cara haram, atau barang itu barang haram masuk saja, itu 40 hari doanya tidak diijabah, 40 hari sholat amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Satu suap aja. Makanya harus berhati-hati dengan barang-barang yang syubhat. Rasulullah pernah suatu hari Rasulullah pulang masuk ke rumah, ke kamar, lihat di kamarnya ada kurma satu, geletak jatuh, dipungut oleh Rasulullah, mau dimakan oleh Rasulullah. Ini kurma, kalau kita bicara Nabi Muhammad, ini di rumahnya, sudah di rumahnya, di kamarnya, ya, di kamarnya. Kira-kira ini logika, ini milik Rasulullah apa milik Abu Jahal nih? Ya iyalah Rasulullah lah. Mana masa Abu Jahal ngasih satu kurma depan ranjang? Ya enggak, satu kurma. Begitu Rasulullah mau makan, Rasulullah ingat, ya Allah, saya nggak tahu ini kurma nih.
Jangan-jangan ini korma dikasih oleh orang dengan niat sedekah, maka tidak boleh. Rasulullah tidak boleh menerima sedekah zakat dari orang Islam, nggak boleh. Tidak dimakan Rasulullah. Untuk apa? Untuk berhati-hati jangan sampai masuk barang yang haram ke dalam tubuhnya Rasulullah, atau barang yang tidak jelas. Kalau barang itu korma ada di dalam rumah Nabi, itu jelas halal sudah, satu biji. Kalaupun itu bukan milik Nabi, satu korma itu barang yang tafah, barang yang tidak dinilai. Ada orang punya korma berhektar-hektar, terus ada hilang kormanya satu, pusing nggak? Nggak pusing. Berarti itu barang yang nggak ada harganya. Seandainya mau dimasukin ke mulut saja sudah halal. Cuman Rasulullah menjaga warok, jangan sampai subhat, jangan sampai ada barang yang tidak jelas masuk ke dalam mulut kita. Gitu. Ini sama dengan kisah yang pernah kita ceritakan tentang ayahnya Imam Syafi'i, ya, yang begitu luar biasa menjaga waroknya. Lagi duduk di tengah di kali, di sungai, lagi duduk gitu. Tiba-tiba ada buah-buahan sejenis apel lah gitu. Ada apel di kali, ya, diambil apel tuh. Begitu diambil, dicuci, digigit, namanya apel di kali, satu biji, udah ambil, dimasuk, manis banget. Begitu manis banget, dia hijau. Apa? Tuh orang-orang soleh dulu tuh. Orang-orang soleh dulu begitu, benar-benar menjaga jangan sampai perut ini kemasukan barang yang gak jelas, yang tidak jelas. Beda sama orang sekarang nih, apa aja ada yang di piring ya di meja punya kita. Ya enggak? Kadang-kadang nih buka pintu di depan, ada beras. Alhamdulillah, padahal tahu tuh berasnya tukang jamu jalan. Tuh, hati-hati dengan barang-barang yang jelas. Kaidah atau hadis ini menjadi rujukan kaidah umum, kaidah usul pokok di dalam beberapa hukum, termasuk tidak hanya dalam bab fikih saja, bab keseharian pun demikian. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, jangan pernah disampaikan. Dengar cerita, dengar kabar yang nggak jelas, katanya si Ano itu, ini katanya loh ya, bukan kata saya, katanya kata dia sebetulnya ya. Yang ngomong siapa? Iya, katanya tuh si itu begini loh. Dengar nggak jelas, nggak usah. Tahu nggak suaminya kemarin nggak pulang, katanya nggak jelas. Dah ya ribut ila mala, tinggalkan. Tinggalkan sesuatu yang tidak jelas. Ya, di sini ada disebutkan. Nah, laisal wara'u maqsuran 'alal mat'ami wal malbas faqat kama yatawahhamuhul ghasir bal huwa fi kulli syai' hatta fil khawatir. Yang namanya mempunyai sifat berhati-hati dari barang yang tidak jelas, yang syubhat, tidak hanya dalam makanan dan pakaian saja, itu udah jelas ya. Misalnya ini ada makanan bukan milik kita, jangan berani ambil, walaupun di daerah kita, di rumah kita, nggak jelas nih, ini punya suami apa punya pembantu, gitu, nggak boleh. Pakaian pun demikian ya, ini pakaian siapa-siapa, nggak boleh. Kalau tidak jelas, jangan. Yang namanya waro bukan hanya dalam itu, bahkan yang namanya waro itu hatta fi kulli syai'in fil khawatir, segala sesuatu yang terlintas dari hati pun kita harus mempunyai sifat hati-hati. Makanya dilarang berburuk sangka sama orang, gitu. Tidak
ada orang yang senang berburuk sangka kecuali orang itu tidak mempunyai sifat wara. Kalau orang yang wara, dia tidak akan pernah berburuk sangka. Karena bagaimana mungkin dia berburuk sangka kepada orang? Dia punya sifat hati-hati. Ah, nggak mungkin dia datang mau ngutang. Nggak mungkin. Dia nggak akan pernah suudzon sama orang tuh. Tapi kalau orang yang punya sifat suudzon, itu udah pasti dia nggak wara udah. Baru ngelihat aja datang, mukanya ngutang. Padahal begitu dia datang bukan ngutang, dia mau ngasih kabar gembira bahwa dia mau nraktir makan siang. Allah. Tuh, hati-hati nih hati nih. Nah, itu juga termasuk sifat wara yang harus kita perhatikan. Jangan pernah punya sifat suudzon. Ini suudzon, Ibu. Buruk sangka sama orang, ini menghancurkan amal, kita nggak nyangka. Sepertinya biasa, sepele gitu. Sama orang bawaannya suudzon terus. Siapa aja selalu suudzon. Nggak jauh deh, pasti deh, nggak taunya enggak. Ya, hati-hati tuh. Ya, berapa banyak orang yang suudzon dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Buruk sangka ini hati-hati. Buruk sangka ini suudzon ini adalah dosa seorang hamba dengan hamba. Allah nggak ikut-ikut. Saya nggak sholat, saya minta maaf sama Allah, ya Allah saya tobat, saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan laksanakan sholat benar, jujur dari hati, Allah ampunkan dosa. Tapi kalau buruk sangka, nggak, ya Allah saya sudah buruk sangka sama dia, nggak mau, itu harus minta maaf sama orang itu. Maafin ya, tadi saya sudah suudzon sama bapak, sama ibu, ya Allah maafin. Sanggup nggak minta maafnya? Nggak sanggup, nanti di akhirat ente urusannya. Urusannya jangan disepelekan, jangan diremehkan ini. Ya, kita harus betul-betul mujahadah. Jangan terkesan kita ini sudah melaksanakan semua perintah Allah. Kita sholat, udah sholat, alhamdulillah. Kita udah sholat, udah pakai kerudung, nggak kemana-mana di rumah, mulut tapi sama orang hatinya suudzon terus. Apalagi sama suaminya suudzon mulu, sama mertuanya suudzon mulu. Ya, sama ibunya sendiri suudzon mulu. Ayo, gimana amalnya akan diterima oleh Allah? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fil aqwal, dalam ucapan pun demikian. Kalau belum jelas, ente hati-hati ngomong. Belum tahu, hati-hati bicaranya. Nah, nih, yang batuk nih. Biniati sifat yang batuk nih, Bu. Bismillah. Ini lain. Ini. Dalam ucapan juga begitu. Kita kalau mau ngomong sama orang, ya, mau bicara sama orang harus hati-hati. Jangan sampai perkara masalah yang belum jelas, masalah yang belum nyata sudah memvonis. Orang yang wara, dia akan berhati-hati. Dia akan berhati-hati kalau ngomong. Ya, halo. Udah jangan liatin orang minum. Muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam harta, ya. Ini juga dibahas. Kalau sesuatu yang nggak jelas, tinggalkan. Nggak tahu hukumnya, tinggalkan. Mendapat pekerjaan menjadi karyawan bank, saya nggak tahu nih hukumnya apa, tolak. Ya, kalau mau tahu tanya. Kalau sudah jelas itu haram, tinggalkan. Ada orang zalim, dia hartanya banyak, tapi kita tahu dia itu hartanya banyak, kaya karena dia rentenir.
lalu ingin bersedekah kepada ibu, diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Nanti dia. Orang sekarang ini udah main gampang aja masalah hukum. Kepepet alasannya. Kita kan hanya lihat yang nyata, dia orang baik mau sedekah, ya udah kita terima. Ya itu setan emang yang bisikin. Kalau orang waro tidak gitu. Makanya dikatakan oleh Habib, oleh Abu Ja'far, ya, haramun ala qalbin muhibbun lidunya an yaskunahul wara. Wara itu sifat hati-hati itu tidak akan pernah ada di hati orang pecinta dunia. Orang yang ambisinya dunia, gak mikirin yang ada di benaknya hanya dunia, harta, kenikmatan sesaat, tidak akan ada di hatinya wara. Gak ada. Ya tadi tuh, kalau ada orang ngasih ini, jelas itu dia tuh orang kaya raya dan kita tahu dia tuh rentenir. Kekayaan dia dari rentenir, benguain orang, ngundang kita neraktir makan. Ya kalau orang itu di hatinya cuman ada dunia, wah ini kan rezeki nih, traktir gratis, dia nggak mikir tuh. Waro tidak akan pernah ada. Tapi kalau ambisinya akhirat, ya Allah, ini kalau saya makan dan ternyata duit dia adalah duit haram, masuk ke perut Gina, betul masuk ke perut saya, ya Allah nanti gimana saya di hadapan Allah? Dia nggak mau tuh, begitu. Nah, jadi kalau ada orang zalim, ini hukum. Kalau ada orang zalim, ya, atau orang yang memang pekerjaannya, kasabnya itu jelas haram, tidak ada kasab lain, maka tinggalkan. Apapun alasannya. Ada jalan keluar. Kalau ente mau, kalau kita mau ambil, terima, tapi jangan masukin ke perut. Terima buat memperbaiki jalan, selokan, kamar mandi umum, yang umum, beliin lampu buat jalan biar terang tuh hartanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, asal jangan buat pribadi. Jelas kan? Ngangguk aja nggak apa-apa, ngangguk aja, jelas gak? Jelas, nggak apa-apa, udah nggak marah, saya nggak marah. Nah, saya paham ya ngaji orang tua, ya nggak? Kan ngangguknya orang tua tuh bingung, ngantuk apa paham, udah. Saya ikhlas aja lah, bismillah, yang penting saya sampein, ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Jelas? Ini ngangguknya jelas apa ngantuk? Nah, ngajarin orang tua, udah begini dah. Harus sabar nih Ustadz ini. Baik, ya. Tapi kalau dia punya dua usaha, ya, selain dia ada memang dia kerjaan yang haram, ya, tapi ada juga dia kerjaan yang halal juga, kasab halal juga, terus mau ngasih, ya tidak, waqafah, berhenti dulu, istafti qalbak. Di situ ada tanyain hati ente, ikutin hati ente, karena hati itu tidak akan pernah bohong, ibu. Hati ini selalu jujur. Ya, kalau dia itu halal akan datang ketenangan. Kalau dia haram nggak ada, pasti enggak ah. Tapi ini kalau orang yang hidupnya ingat akhirat, ya. Kalau orang yang nggak ingat akhirat, dia masih bodoh. Segala sesuatu yang datang kepada saya, mau cara apapun, halal, haram, itu ada rizki. Boleh saya makan, walaupun tahu hukum. Ini memang muhibbul di dunia. Ini memang yang orang yang hidupnya adalah hanya dunia saja. Ini nggak akan ada sifat hati-hati. Nggak akan ada sifat hati-hati. Kalau di dalam fikih, ada dua air. Sudah pernah dibahas, ini ada dua air, ya. Saya bingung nih, ini dua air ini yang satu suci, yang satu mustakmal, ya, kecipratan air mustakmal, bukan najis, mustakmal.
Gimana nih? Mana yang harus saya lakukan? Mana yang harus saya lakukan? Ibu punya air di rumah 2 ember, yang satu suci dapat nampung, yang satu mustakmal, kecipretan, ya kecipretan saat berwudu dan sebagainya. Terus bingung ya, yang mana yang mustakmal? Ambil yang yakin. Tapi kalau dua kemudian satu ini satu suci, yang satu najis, yang mana ya? Kumpulin, buang dua-duanya. Campurin, buang dua-duanya. Kalau yang satu suci, yang satu najis. Tapi kalau mustakmal, ada tinggal ambil yang yakin. Enggak, kayak yang ini deh, kayak yang ini, ada apa-apa. Jelas? Nah. Okay. Ada juga Imam Ghazali menerangkan dalam Ihya, ibu pesen barang COD atau enggak COD, Shopee ini kan lagi zamannya nih, ini B5 namanya, beli barang tapi barangnya masih di perjalanan, kemudian ibu bayar dulu. Iya, online kan gitu ya, ada yang sistem COD, ada yang sistem itu udah dibahas oleh Imam Ghazali. Min jumlati subhat an laku an la yakuna syai' mimma qad isturiya fi dhimmah walakin ghadha thamanuh min haram illa an yakuna taslimu ta'am qabla qabdi thaman biti bi qalbin fa akalahu qabla ghadha'i thaman fa huwa halalan bil ijma'. Pesan barang lewat Shopee, ya, sebelum barang itu sampai itu dibayar. Ya, kalau sebelum barang itu diterima ibu sudah bayar dulu itu barang, walakin ghadha thamanhu min haram ila, kalau barang itu dibayar dulu dengan uang yang haram, jelas ini berarti barang yang akan diterima itu barang haram. Ya, karena bayarnya pakai uang haram. Wa min jumlati subat an la yakuna syai' mimma qad isturiya fi dhimma walakin ghadha thamanuhu min haram illa an yakuna taslimu ta'am qabla qabd thaman biti bi qalbin, kecuali saat barang itu diterima transferannya belum masuk. Ya, enggak. Ini beli barang, ya. Barangnya udah sampai, duitnya belum masuk. Ya itu kan kalau online nggak mungkin. Kalau saya titip, Bu, saya titip terus saya orangnya masih jalan karena macet, belok, mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya pesan nasi uduk, enggak, ya, dia langsung dikirim, sreng gitu, kirim. Nah, uangnya begitu saya pesan langsung saya kirim. Ternyata santri saya ngasih uangnya nggak langsung ke sini, dia muter dulu, ya enggak, ke Depok, habis Depok ke Cirebon, habis dari ke Cirebon ke Brebes, baru ke tempat. Ya, bisa aja kan, muter dulu, duitnya belum sampai. Nah, duitnya belum sampai, makanannya sampai, dimakan apa nunggu duitnya sampai? Dimakan. Makan dulu dong. Kalau nunggu duitnya, yang penting kan dimakan. Oh, yang penting kan udah bayar, udah nitip, gitu kan, udah nitip. Cuman belum sampai, gitulah. Nah, itu subhat jatuhnya. Tunggu dulu duitnya sampai. Iya. Kalau COD mau udah jelas ente. Terima barang bayar. Ini barangnya udah sampai, duitnya belum sampai. Subhat.
Nah, dimakan dulu. Nah, makanya itulah orang kalau ente jangan mikirin makanannya, mikirin akhiratnya dulu. Itu sampai segitu hukum itu. Memang harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang syubhat. Ya, satu aja ya Allah, satu aja itu satu suapan masuk itu barang yang haram ke dalam perut Allah. 40 hari doanya nggak diijabah sama Allah. Ibadahnya, amal solehnya nggak diterima sama Allah. Satu suap. Satu suap itu harus hati-hati. Wa idza balaghaka min an ahadin annama lahu haramun fala yajuzu lahu tasdiqun nagil ilaik. Kalau ada orang ngasih sesuatu, Bu, ini saya tadi dititipin barang, ya, dititipin barang buat Ibu, diterima. Terus ada yang ngomong hati-hati tuh, itu duitnya duit riba tuh, iya, hati-hati itu ente makan duit dari dia tuh atau makan barang dia tuh, ya ntar jadi tumbal lagi. Misalnya, fala tusaddiqun naqil, jangan pernah kau dengarkan omongan itu. Ya, yang penting orang yang menyampaikan ke kita itu orang yang kita tahu dia orang amanah. Misalnya, ini tadi, misalnya, ya, Ibu Seno nitipin ke siapa ini, ke si Nur duren buat saya, misal Bu Seno. Nur mau ke pasar minggu ya, ya nitip durennya buat Ustadz misalnya. Sampai sama si Nur nih, Ustadz dari Bu Seno, alhamdulillah. Begitu saya makan, terus nih nelpon, hati-hati Ustadz, duren dari Bu Seno. Wah, duitnya haram. Wah, misalnya, fala tusaddiq, jangan dengerin udah. Ente makan aja udah halal. Napek duren. Bukan durennya, ya, karena kalau kita percaya kepada dia, maka akan menyebabkan suudon saya kepada Bu Seno. Kok tega banget ya Bu Seno ya, suudon sayanya. Maka jangan dengarkan dia udah. Paham nggak? Ngangguk. Ngangguk ya, biarin aja dah. Itu paham nggak paham terserah itu dah. Paham nggak paham, ngangguk terserah, yang penting baca ya, alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa ya Bu, boleh. Innamal bai'u antaradin, yang dinamakan bai' adalah saling ikhlas. Saya jual dengan sistem online, Ibu beli dengan sistem online, sama-sama mau ikhlas, lakukan transaksi, selesai. Tapi jika barang diterima tidak sesuai keinginan, yang haram sana, yang dosa sana. Barangnya di gambarnya cakep banget, begitu sampai, ya Allah, ya nggak sesuai gambar nih, ini haram nih. Yang haram siapa? Sana. Kitanya enggak, karena sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, antarodin, saling ridho, nggak masalah. Cuma dalam hal seperti ini, walahul fasakh, dia boleh membatalkan tuh. Nggak, saya nggak terima nih,
ini saya minta barang uang saya dikembalikan dan barang saya kembalikan, boleh. Fasakh boleh. Nggak jadi itu boleh, sah buat si pembeli. Ya, buat si pembeli. Tapi kalau pembeli udahlah ribet, barang cuman harga 12.000 aja misalnya. Ya bawa 12.000 pakai pengacara. Nah, jadi ini hadis luar biasa, Ibu, karena waktu tidak cukup. Kesimpulan dari hadis ini adalah hiasi hati kita dengan sikap wara. Hiasi hati kita dengan sikap wara. Berhati-hati memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh, baik bersifat yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak mungkin berbentuk makanan, mungkin berbentuk pakaian, mungkin berbentuk nikmat yang lain. Yang tidak nampak ucapan, ya, kabar berita, dan termasuk lintasan-lintasan hati. Ini yang harus betul-betul kita jaga dalam keseharian kita. Jangan mudah menerima ataupun mengkonsumsi barang-barang yang sekarang ini banyak sekali. Ini hati-hati nih, banyak sekali sekarang makanan-makanan di luar tuh yang Masya Allah model-modelnya. Ya, dimsum, dimsum tuh. Misalnya, ya itu kan kalau sampai ada yang, kalau nggak ada stempel halal, hati-hati. Ya, stempel halal pun sekarang bisa dibeli. Hati-hati pokoknya. Udah istafti qalbak, kata Rasulullah. Minta fatwa pada dirimu, pada hatimu. Kalau kamu baik, tenang. Ya, karena yang namanya dosa itu mahaka, sesuatu yang bergerak dalam hati, yang selalu bikin was-was, bikin kepikiran, itu namanya dosa. Ya Allah. Gitu. Ya, hilangkan keraguan-raguan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita baca mengenai kitab babnya kemarin, fikih tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mulai jam 7:30 ya, 7:30 tadi kita mulai. Nah, hukum sholat fardu, hukum sudah kita baca di halaman yang ke 132, hukum sholat faqidut tahuren, sholatnya orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Seperti kemarin kita bahas di akhir pembahasan kita fikih, kalau kita bepergian, kita musafir di perjalanan, ternyata datang waktu sholat sementara kita tidak ada pakaian bersih, baju kita najis, kena muntah, baju kita najis, kena tetesan najis, ya. Mau pinjem baju nggak mungkin, mau beli mahal, kena di musola nggak ada karena di perjalanan. Maka yang harus kita lakukan adalah sholat yang namanya sholat faqidut tahuren, sholat apa adanya. Tetap jika ada air kita tetap berwudu seperti biasa. Ya, niat sholat sunnatul faqidut tahuren rakaatain lillahi ta'ala sebagai penghormatan kepada waktu sholat. Ya, karena dalam madhab Imam Syafi'i tidak boleh sama sekali dalam udzur apapun seseorang itu meninggalkan sholat. Ada meninggalkan sholat minal kabair, meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa yang besar yang sulit diampuni oleh Allah kecuali dengan tobat yang betul-betul nasuha. Nah, maka jangan remehkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesulit apapun, kondisi apapun, kita harus tegakkan sholat. Dalam kepada musafirkah atau mukim, ya harus ingat. Kalau memang bisa di jama diakhirkan, jama ya. Termasuk juga kalau kita di dalam perjalanan atau di rumah atau dimanapun tidak mendapatkan air atau tidak mendapatkan debu misalnya, karena kita masih bab tayamum. Ya, kita datang waktu sholat nggak ada air, debu juga nggak ada, maka ada sholat namanya sholat faqidut tahurain, sholat kehilangan dua
alat bersuci, kita tetap sholat 2 rakaat. Tapi kalau sekarang kan insya Allah ini aja ada debu ya, ini ada debu, banyak debu-debu. Ini kan seumpama saja, ulama sampai sedemikian. Kalau setelah sholat faqidut tohuren ternyata dia mendapatkan air atau mendapatkan debu, bagaimana? Apakah dia harus mengulang sholatnya? Datang waktu duhur jam 1, duhur jam setengah 2, jam 2 nggak ada air, nggak ada debu, ya. Wajib sholat nggak kita? Wajib sholat. Nggak ada air, nggak ada debu, wajib. Atau baju kita najis, wajib sholat nggak kita? Wajib. Nggak boleh sholat itu ditinggalkan kecuali uzur yang diperbolehkan dalam syariat, ya. Kalau kita tidak mendapatkan air atau setelah sholat dapat air atau dapat debu, lalu bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya itu qadha atau mengulang? Nah, jawabannya, jika dia setelah sholat tadi dapat air, maka dia wajib seketika itu juga mengulang. Kalau yang ditemukan air, ya, ini kan dia tadi sholat karena nggak ada air dan debu, nggak ada air, nggak ada debu. Begitu selesai sholat, subhanallah ada air. Seketika itu juga dia wajib untuk mengulang sholatnya, mengqadha jika sudah keluar, jika masih waktu dia diulang. Nah, kalau dia mendapatkan debu di tempat yang biasa ada air, maka tidak wajib dia mengqadha sholatnya jika sholat dengan tayamum. Nggak wajib, ya. Dia habis sholat di tempat yang biasanya ada air, ini biasanya di sini ada air nih, tumben-tumben nggak ada air, nggak ada debu, udahlah sholat. Kemudian ya tiba-tiba dia nemu debu, dapat debu, maka dia nggak perlu mengqadha, ya. Tapi zaman sekarang nggak tahu, ana juga nggak terbayang tuh tempat yang tidak ada debu, ya. Di mana kira-kira, Bu, yang nggak ada debu? Di kulkas, ya. Apa saja sholat-sholat yang wajib diqadha jika kita sholatnya dengan tayamum, ya. Kita sudah bahas nih, kalau kita nggak bisa wudhu, kita sholat dengan tayamum. Terus kalau kita sholat tayamum, apakah kita wajib mengqadha apa tidak sholatnya? Ada sholat yang wajib diqadha dan ada sholat yang tidak wajib diqadha jika dilakukan dengan bertayamum. Jelas nih judulnya, ya. Sholat yang wajib diqadha, tahu diqadha, ya, diulang jika sholat itu menggunakan tayamum, bukan menggunakan air. Yang pertama, kalau orang pergi musafir tapi perginya untuk bermaksiat. Saya pergi ke Bali untuk konser, ya. Saya pergi ke Bali untuk bermaksiat misalnya, tapi sholat dia, keren banget, ya. Tapi dia jaga sholat itu, misalnya ada gitu, ya. Nah, begitu kesempatan dia mau sholat, nggak ada air, dia tayamum, dia sholat, habis itu maksiat, ya. Nah, maka itu wajib diqadha kalau dia mendapatkan air. Kemudian sholatnya orang di tempat yang biasa ada air nih di rumah. Di rumah kan biasanya ada air, ya. Ini tumben nih, paceklik, se-RT semalam nggak ada air gitu, ya. Sholat kemudian boleh, silahkan sholat pakai tayamum. Ini sudah dibahas, ya. Kalau di rumah nggak ada air, kita nggak boleh langsung tayamum,
Ya, kita nanya dulu sebelah, cari sebelah, yang nggak ada tanya sebelah, ada tapi harus beli, kita harus beli air. Ya, atau di kampung ini nggak ada di kampung sebelah, kita harus ke kampung sebelah. Nggak boleh langsung nggak ada air langsung tayamum, nggak boleh, harus cari dulu. Udah dibahas nih, ada hadul gurub, ada hadul bu'ud. Ya, harus cari dulu sampai batasan keluar daerah Tebet, langsung baris gitu ya, sampai ke baris, cari dulu. Ini misalnya gambarannya. Ya, kalau seandainya nggak ada, ternyata nggak ada, kita baru tayamum. Nah, sholatnya orang di tempat yang biasanya ada air, kemudian nggak ada air, begitu dia sholat pakai tayamum, nanti kalau ada air, dia wajib qadha sholatnya, ngulang sholatnya. Atau dia sholat, ini gambaran ini sebetulnya buat musafir, ya, orang pepergian, naik kereta. Ibu naik kereta, wajib sholat nggak naik kereta itu? Begitu datang sholat subuh dari Jakarta ke Surabaya, biasanya sampai ke Surabaya itu jam 7 pagi misalnya, subuh jam 5, wajib nggak subuh? Begitu ibu mau sholat subuh, nggak taunya airnya lupa, hilang airnya. Ya Allah, tadi nyimpen air buat wudhu di mana ya? Wah, udah diambil pemulung atau jatuh ngelinding, nggak tahu kemana. Mau beli nggak ada. Mau ke tempat ini, apa namanya, WC itu nggak ada air juga. Ya, wajib sholat nggak? Wajib nggak sholat? Nah, tayamum deh. Gitu. Begitu tayamum, tak tahu air yang haus misalnya. Ya, belilah tuh air, maka terus wajib buru-buru sholat. Ya, diqadha sholatnya. Kalau masih ada waktu dia langsung sholat. Kalau keluar waktu dia wajib mengqadha sholatnya. Atau yang keempat, kedinginan. Suatu hari ibu sakit, nggak kuat kena air, dingin banget. Kalau kena air ini bakal jatuh, bakal lebih parah sakitnya. Atau kalau kena air bakal mati. Misal, wajib sholat nggak? Wajib. Maka dia bertayamum. Ya. Tapi kalau bisa diangetin, dia diangetin dulu. Halo? Ya, direbus. Ibu kedinginan nih, musim hujan, kedinginan, dan memang sudah tubuh lagi nggak enak, ya, kedinginan, nggak kuat kena air, kan ada kalanya begitu, nggak kuat kena air. Ya, kalau ada air ya direbus dulu deh. Kalau nggak bisa, nggak kuat, jangankan buat rebus, udah nggak bisa bergerak, kedinginan, udah kedinginan gitu. Ya udah nggak kuat, tayamum. Ntar kalau udah sehat, sholatnya diqadha. Jelas? Jelas gak? Ngangguk? Ngantuk. Sholatnya orang yang muka atau tangannya ada perban. Ada orang sakit kepala, kepalanya ini harus diikat, sakit, diperban, ya, sakit. Atau mungkin kepalanya luka bocor, diperban, atau tangannya. Wajib sholat nggak? Sholat. Gimana sholatnya? Ya, yang sehat itu wuduin biasa, wudu semuanya. Bagian sini, terus yang sebelah sini juga kenain air. Nah, yang kena perban ini tayamum. Nanti sholat biasa. Nanti kalau sudah sembuh, udah dilepas, berapa kali dia meninggalkan sholat, berapa hari, ya 5 hari, 5 kali 5, dia harus mengulang sholatnya. Kalau bagian muka dan tangan. Atau orang tayamum, ini udah mau habis ya, sebentar lagi, 2 poin lagi. Misalnya badannya
atau kakinya kena luka, kakinya ada perban, ya kakinya diperban, terus ibu wudhu, bagian yang ada perbannya tayamum. Jelas gak nih masalah nih? Ini penting Bu, penting ini. Kakinya ibu diperban karena kesleo, baru diurut. Datang waktu sholat duhur, wajib sholat nggak? Wajib. Pakai air nggak? Pakai air. Yang sehat pakai air. Begitu sampai ke bagian yang diperban, tayamum gitu. Terus nanti kalau perbannya udah sembuh, dibuka, ngulang nggak sholatnya, qadha nggak sholatnya, lihat dulu. Kalau waktu diperbannya ibu wudhu dulu, nggak ngulang. Jadi kalau misalnya kakinya diperban, ibu wudhu dulu, dok sebentar dok, saya mau wudhu dulu sebelum di ini. Wudhu semuanya pelan-pelan. Udah semua baru, udah silahkan diperban. Gitu. Kalau dokter yang nggak tahu, emang nggak ngaji. Nah, ente yang ngaji yang harus. Ya. Kan perban itu ada di anggota tayamum. Kalau perban itu di muka atau di tangan, kemudian kita tayamum, mau bagaimanapun dia harus di qadha. Tapi kalau di luar bagian tayamum, bagaimana gitu? Ya, lihat dulu cara naroknya. Kalau naronya di waktu perban pertamanya wudhu dulu, nanti kalau udah sembuh dibuka perbannya, tidak mengulang. Tapi kalau main perban saja, ya nanti harus mengulang. Begitupun kalau misalnya lukanya sedikit, luka sedikit kena kemasukan apa nanti? Kemasukan beling. Ya paling segitu goresannya, tapi perbannya lebay. Ya perbannya sampai kemana-mana, padahal yang sakit di sini. Gitu ya. Atau melebihi dari luka, itu pun sama. Lihat dulu waktu naruh perbannya suci apa enggak. Kalau naruh perbannya suci, nggak ngulang. Kalau suci, nggak suci berarti Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gak apa-apa, yang penting mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Yang terutama adalah ikhlas menuntut ilmu, karena memang ngaji malam-malam ini beda dengan ngaji bangun tidur. Ya, kalau malam mengantuk karena kecapean, kalau bangun tidur ngantuk karena kurang tidur. Sama-sama, begitulah manusia ya. Kalau ngaji emang begitu, bawaannya ngantuk aja ya, harus paham. Cuman tadi mulainya setengah 8 lewat ya, jadi kalau saya tutup jam 8 kan baru sedikit tuh ya, paling tidak 1 jam waktunya barokah buat ibu kita semuanya ya. Kita baca suratul Fatihah buat semua hajat ibu semuanya yang ngaji ya, yang punya hajat dalam hati semuanya, niatkan berkahnya majelis ilmu, dikabulkan hajat kita semuanya, terutama hajat akhirat kita biar mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Hajat dunia taisir sahalah jamalah, dimudahkan semua urusan kita ya Rabbi ala hadihi niyah wa lamana wa aslafuna sholihun hadur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah yang kedua membuat keluarga Haji Wandi ya, yang menyiapkan tempatnya ini semuanya, dan semua yang ikut mensukseskan, menghidupkan ini majelis Ihya. Semoga Allah hidupkan hati kita semuanya di hari Allah matikan hati manusia semuanya ya Allah. Berkahkan sisa umur kita ya Allah, panjangkan umur kita dalam taat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan kami semuanya ke majlis ilmu ini, ya Allah. Ikhlaskan hati kami semuanya karena Dia. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkan kami semua yang Engkau janjikan dari majlis ilmu ini, ya Allah. Ampunan dosa-dosa untuk kami semuanya, ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami dengan berkahnya majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, saat kami bangkit dari majlis ini, ya Allah, malaikat-malaikat berseru, "Qumu maghfuran lakum." Bangunlah kamu dalam keadaan telah diampunkan dosa. Kami mohon, ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan semua maksiat yang kami lakukan, ya Allah, yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Yang teringat maupun terlupakan, ya Allah. Yang disengaja maupun tidak kami sengaja, ya Allah. Yang kami tutupi, ya Allah, maupun yang kami lakukan, mampu mengingat dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Namun kami mohon rahmat-Mu, ya Allah, mohon ampunan-Mu, ya Allah. Engkau ikhlaskan hadirnya kami di majlis ilmi, ya Rabb, sehingga Engkau ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari majlis ini kecuali Engkau ridha kepada kami semuanya, ya Allah. Hanya waktu ini yang kami harapkan, ya Rabb, bermanfaat untuk akhirat kami, ya Allah. Setiap kami akan Kau panggil dengan kematian, ya Allah. Waktu kami berlalu begitu saja dengan dosa dan hal-hal yang tidak manfaat, ya Rabb. Ampunkan kami, ya Allah. Semoga waktu yang singkat ini, ya Rabb, Engkau ridhoi kami semuanya, ya Rabb. Engkau berikan kami semua taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Engkau bimbing kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik, ya Allah. Hamba-Mu yang lebih taat, ya Allah. Hamba-Mu yang lebih bersyukur, ya Allah. Hamba-Mu yang Engkau ridhoi dan Engkau selamatkan dunia dan akhirat, ya Allah. Apa yang kami lakukan dari kebaikan, ya Allah, teruskanlah taubat kepada anak keturunan kami, ya Allah, agar mereka mengikuti jejak-jejak kami semuanya, ya Rabb. Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Rabb. Ampunkan dosa anak keturunan kami semuanya, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, ya Rabb. Anak-anak yang taat, yang ahli ibadah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang Engkau ridhoi, Engkau selamatkan dunia dan akhirat. Kabulkan mimpi mereka semua, murahkan rezeki mereka semuanya, ya Allah. Ya Allah, di penghujung doa kami mohon, ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di tempat yang baik, ya Allah. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Wafatkan kami dengan disaksikan orang-orang yang baik, ya Allah. Ya Allah, kafankan kami dengan kain kafan yang baik. Ya Allah, mandikan kami oleh orang-orang yang baik. Salati jenazah kami oleh orang yang baik. Ya Allah, ya Rahman, Kau lahatkan kami oleh orang-orang yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, setiap kami semuanya akan Kau panggil dengan kematian. Ya Allah, mudahkan lisan kami saat kematian menjemput kami untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan kalimat akhir dari ucapan kami kalimat tauhid, ya Allah, sehingga Engkau wafatkan dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha
ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط yang ada waktu paksakan besok pagi jam 7:30 sudah berada di Masjid Al-Ittihad untuk sholat tasbih. Mumpung ada waktu, mumpung ada umur, kita bersihkan hati kita dengan sholat tasbih. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.